Saya Rasman Arif Nasution. Di sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang SIM selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual Kota Impian. Yang senantiasa adalah bagian dari saya dan saya kebetulan penasehat dan juga menjadi tim yang senantiasa saya minta bantuan. Kemudian Saudara Alfred ya, Ronald Siagian selaku pengurus dan penasehat Forum Batak yang juga loyal dan menjadi bagian juga dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Hussein Nasution SIM yang ditunjuk menjadi managing partner Ranlofo. Kemudian Saudara Marida Raja Guru tim hukum Ranlofo dan Abdul Hadi sarjana hukum masa hukum kandidat doktor wakil managing partner Ranlofo. Sebelah kanan saya perkenalkan adik saya, saudara saya, Iklim Hakim. Dan meskipun Iklim ini atau Kim ini sudah pernah berbicara di media, tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan. Kita kesepakatan di situ dalam rangka Hari Kartini. Jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apapun. Baik, teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa merespon ini tidak ada konflik of interest terhadap Hotman Paris dan tidak ada juga yang namanya vested interest. Tidak. Yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iklim Hakim sebagai seorang entertainer. Beliau ini sebagai seorang pesinetron, bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang. Jauh sebelum respon ini, Iklim ini sudah aktif di dunia hiburan. Bisa kita lihat jejak digital, gitu ya. Jadi bukan karena kepentingan orang per orang, sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah seolah-olah mendompleng nama besar seseorang. Menurut saya, seseorang itu bukan orang besar, biasa-biasa saja. Berikutnya yang paling penting, antara adik saya dan Iklim itu pure tentang penanganan hukum. Tetapi di luar penanganan hukum, saya akan menjaga harkat martabat Iklim Hakim, baik dia dan keluarga. Mulai hari ini, saya sebagai kuasa hukum tetap Iklim, manajer Iklim dan keluarganya serta orang tua di Jakarta dan Sukabumi. Berikutnya, kami ini berada pada posisi dipertemukan oleh seseorang yang saya tidak perlu sebut namanya untuk bagaimana Iklim komunikasi dengan saya dan bagaimana Iklim berkomunikasi saya dengan dia. Ini take it. Jadi nggak ada saling mempengaruhi. Saya nggak pernah bujuk-bujuk Iklim dan Iklim tidak pernah pula ngadu-ngadu saya. Kami hanya chattingan WA. Dia sedang di Jayapura, saya sedang di Manado. Jadi ini murni profesional. Jangan besok ada penggiringan opini, Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama nyinyir untuk dia. Saya sudah jawab di Detik dan media lain bahwa saya itu sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris. Saudara-saudara sekalian, kehadiran Iklim di sini dan saya adalah sebagai sebuah jawaban bahwa asli yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Iklim Hakim.
Kami punya, ada orang juga yang mengalami nasib yang sama. Tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk tampil. Tapi kami tidak berharap untuk menampilkan dia ke media. Cukup nanti menjadi saksi saja. Dan saksi yang lain juga ada, yang nanti akan kita ungkap. Apa itu? Tadi saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu di sini. Jadi saya harus bicara dengan Iklimah lebih detail lagi. Kami bicara lagi dari hati ke hati. Ingat, Iklimah seorang perempuan. Dia punya keluarga. Dia punya masa lalu. Dia ingin hidup di Jakarta ini mandiri, menjadi seorang seniman. Dan patut, pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting penerima asli dan lain-lain. Dia ikut menjadi asli seniman. Tapi bukan berarti Iklimah dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan terhadap Iklimah. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satu pun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini di luar campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau bukan ridhonya Allah tidak mungkin ada pertemuan. Percaya ya teman-teman sekalian. Jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan Hotman Paris. Dan Iklimah tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris. Tapi yang saya sampaikan poinnya, ya, ini poinnya langsung, bahwa dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya atau klien kami dari Iklimah, itu patut saya duga keras telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila. Yang kedua, Hotman, saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin saya lihat. Yang ketiga, saudara menghapus beberapa postingan atau chattingan, dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau Instagram yang lain, chatting yang lain yang satu rangkaian peristiwa. Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara, untuk memuaskan birahi saudara, mengajak seseorang melakukan tindakan itu adalah pelanggaran hukum. Dan hari ini terjawab bahwa di antara aspi-aspi itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari 9 aspi, dari sekian banyak aspi nomor 9 Iklimah yang punya harkat, martabat, dan tidak mau baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iklimah mohon ke saya, Bang, kita tidak usah dulu ungkap semua. Dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris. Kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sudah menelpon, benar ya? Sudah menelpon ya kepada Iklimah, dan Iklimah tidak mau angkat telepon. Kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iklimah. Iya, dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iklimah dan memberikan bujuk rayu, begitu ya, agar Iklimah dicari kelemahannya. Jelek sekali saudara. Saudara sudah perlakukan Iklimah seperti ini, masih mau cari kelemahan dia. Kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak saudara kepada Iklimah, jangan coba-coba mempengaruhi orang lain.
Dan karena itu saya minta dengan tegas, Saudara Hotman Paris, temui saya. Sekali lagi, temui saya Hotman 7 kali 24 jam. Jika tidak, maka persoalan akan sampaikan ke media dan kerana hukum secara terang benderang. Ingat, secara terang benderang. Dan sekarang Iklima dan keluarganya dan manajernya di bawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum. Dan saya segera mengirim surat ke pihak berwajib, termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan, agar Iklima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun. Jelas ya? Jadi kesepakatan tadi, saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang. Tidak usah kau khawatir. Tidak saya bawa-bawa urusan Richard Lee di sini. Ya kan? Tidak usah kau khawatir. Tidak usah. Kami nggak akan bawa-bawa urusan laporan kami kepada kau. Maaf, terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan pornografi. Tapi meskipun pelapornya saudara Binto Mawi, kami sebagai kuasa hukum tetap beliau itu harus kami jaga harkat martabat dan laporan. Barangkali itu Iklima tadi akan menyampaikan 1-2 patah kata saja, karena dari tadi dia nangis terus ini. Kenapa? Karena tertekan dan tertekan. Saya minta Iklima bangkit. Dalam ajaran agama, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Saya percaya itu. Karena balik semua kekuatan manusia, ada kekuatan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melindungi hamba. Oke, silakan. Selamat siang. Jangan Kak. Mulai sekarang ya, saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya, Bang Rasman. Jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai yang bersangkutan ya. Dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen yang bertanya, bahkan beropini buruk tentang saya. Itu saja. Baik, satu lagi, tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Richard Lee. Bergeser sedikit ya. Itu karena hari ini Jumat, ternyata kita cek kantor tutup, jadi di minggu pertama Lebaran. Tapi ada yang menarik juga keterkaitan Hotman ini. Richard Lee memposting bahwa dalam postingan itu saya sudah print, bunyinya Bang Hotman sudah bilang bahwa klien itu bisa mencabut kuasa kapan saja. Artinya Richard buka ke publik bahwa ada keterlibatan Hotman. Begitu. Nah, karena itu Richard terbuka sudah. Nah, sekarang melebar kemana-mana. Urusan Richard, urusan Hotman, urusan Pradi, urusan dengan Razman, nah, muncul lagi urusan dengan Kim. Saya kira itu baik. Cukup 3 pertanyaan saja. Kak, mau nanya ke Kak Kim mungkin. Ini kan Yang kuat. Ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya Kak. Itu aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, di mana sih Kak? Mungkin itu sih. Kronologi. Mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilin mungkin ke media agar misalkan buat. Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya, dan saya minta untuk nggak ungkap ke publish. Mungkin akan bukti itu cukup untuk lihat berwajib aja. Kejadiannya di pertemuan ketiga Tahun. mobil. Apa itu? Bulan apa? Tahun 2022 Februari. Oh, baru ya. Kronologisnya mungkin Kak seperti apa? Pelecehannya seperti apa? Yang Verbal, dialami. fisik atau Fisik, verbal, Semua. non verbal juga. Jadi Mobil Hotman itu begini, kan dia punya Lexus tuh seperti Alphard, itu kan ketutup, ngerti nggak?
Nah, apa yang kau lakukan itu Orman, kau pikir sendiri. Itu dilakukannya setelah bekerja atau sebelum bekerja? Maksudnya setelah melakukan Setelah jadi aspri. setelah jadi aspri. Setelah tugas aspri selesai baru melakukan itu ya. Apakah diwajibkan untuk aspri-astrinya seperti itu dari Hotman sendiri? Sepengetahuan Mbak aja. Atau Kak Yuli kan aku nggak tahu juga ya, karena nggak tahu ke apa aspirasi lain, aku nggak tahu. Nggak aku pribadi dengan bisa dibilang caranya dia dengan mengajak dengan acara ini. Bakim sempat berontak nggak sih saat itu? Melakukan Iya, perlawanan. sempat bilang nolak, Nolak. nggak bisa, nggak mau. Dipaksa kah? Waktu itu dari Ketika penolakan itu. setelah Mbak menolak itu. yang nggak bisa, dia bilang saya mau. Harus mau. Dan Harus mau. Berarti ada dugaan pemaksaan ya Bang? Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa. Hanya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau. Mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas. Ada ancaman nggak sih yang diberikan saat itu? Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu kalau kita menolak keinginannya beliau pasti kita Separah apa sih? Oh nggak dapat gaji? Dimaki. gimana? Sempat ada ajakan Ada maki- tinggal bersama. Maki-maki itu dimarah-marah. Iya, ada ajakan sempat beliau ngajak saya untuk tinggal bersama. Berapa kali? Berapa kali maksudnya mengajak tinggal bersama? Sering. Sering. Dan yang mau secara langsung, chatting, telepon. Ada semua di saya katanya. Jawabannya kayak gimana? Nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Responnya dia ketika kamu menolak? Beliau sempat Apa yang kamu dapat? sempat terus-terusan mengejar saya. Bahkan waktu itu saya mau pulang ke sekolah ini, saya ada di kantor mall, beliau mau ke sana, saya mau ketemu kamu. Saya nggak bisa, kalau kamu kesini, saya pindah ke mall lain. Berarti ibaratnya kayak diguntit gitu ya? Iya. Dan saya dengar dari teman saya bahwa katanya beliau itu yang menjauhi saya karena tahu perilaku saya katanya. Dan di sini saya juga kurang terima ya, karena apa yang saya lakukan gitu loh, nggak ada apapun yang saya lakukan. Justru di sini saya yang menghindar dari beliau, sampai saya cari-cari alasan gitu untuk sebisa mungkin nggak ketemu sama beliau. Bakim saat ada dicoba itu, ada ini nggak sih ancaman dari beliau? Nggak ada ancaman sih, cuman sempat waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau tuh kayak pipi aku tuh Tampar. ditabuk ya. Mungkin menurut beliau itu hal sepele dan biasa, tapi cukup sakitnya aku bilang kok kamu kasar sih gitu. Udah cuma ketawa-ketawa. Itu kejadian ditamparnya kapan Kak? Maksudnya pas yang di mobil itu Iya. atau setelahnya? Oh berarti sempat dapat kekerasan ditampar itu? Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu mungkin ada perilaku kasar dari pihak Hotman sendiri? Iya, kayak kalau aku nolak ini ya sama dia Diapain? Didorong. digituin sama. Oke Kak, itu kan mohon maaf agak memalukan ya Kak. Pasti di respon keluarga teman-teman gimana Kak setelah sampai sini? Ini ya, aku kan sama keluarga cukup tidak komunikatif gitu, nggak jarang komunikasi. Aku nggak bisa yang cerita kalau di telepon aku nggak. Aku bilang sama keluargaku di sini, keluargaku juga khawatir. Tenang, aku bilang di sini aku tidak jahatin orang, di sini aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong. Ya apa yang aku katakan memang itu sebenarnya. Terakhir, Jadi nggak usah takut. dari Februari sampai sekarang kenapa baru ke Bang Rasman? Iya, setelah aku pertimbangkan apa ya yang banyak gitu. Tadinya aku nggak akan pakai, maaf ya bang, pengacara yang terkenal lagi gitu kan. Udah, aku mau berdiri sendiri. Aku mau menjawab opini netizen yang buruk tentang aku. Aku pikir aku maju sendiri, tapi setelah aku pertimbangkan begitu apa ya, cukup sulit juga ya. Udah, aku milih Bang Rasman sebagai pengacara. Kerja dari kapan Kak? Oke, Terus berhentinya cukup ya, kapan? cukup ya. Kerjanya dari Berapa kapan lama? Bang? Terakhir, Berapa terakhir. lama? Berapa 7 lama? kali 24 jam. Enggak. 7 hari. Kerjanya berapa lama? Kurang dari 2 bulan. Bang mungkin kalau misalkan bukti-bukti itu tidak kuat nih Mbak Kim, mungkin kalau misalkan pihak Bang Hotman Nah, akan mengajukan oke. pidana seperti apa nih Bang? Tentunya kalau bukti-bukti itu tidak kuat, kita nggak akan sampai di titik ini. Ya. Iya.
sebelum kita ada di titik ini kita sudah mempelajari dulu bukti itu dan semuanya. Itu 7 hari Bang Faisal baru lapor ya? Iya. Bang, kalau dia tidak 7 hari berarti berurusan. Karena gini ya, kita di sini masih punya hati. Kita di sini masih sebagai manusia, kita sebagai manusia kita memberikan jangka waktu supaya apa? Di sini aku juga nggak ada, kan dikait-kaitkan dengan masalahnya abang yang lain-lain, nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuma mau beliau bertanggung jawab atas ya perbuatannya dan kalau bisa bersihin nama saya gitu, karena dengan adanya ini saya yang jelek, saya yang buruk. Jadi begini. Bukan salah satu yang serius ini menjadi apa namanya poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa Aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama saudari gua, kan ada arahnya kita duga kepada Iklim Hakim. Yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat martabat Iklim, Sehingga membuat saya pun. tapi Iklim masih menahan diri. Setelah lama dia pertimbangkan, dia nggak kuat ini, keluarga nanya apa semua, maka akhirnya dia memilih saya untuk jadi pengacaranya. Itu aja. Oke, cukup. Terima kasih ya. Terakhir Bang, terakhir. Ya, terakhir ya. Itu Bang. Pertanggung jawabannya seperti apa nih, mau minta maaf kah? Oh, itu nanti teknis ke saya. Teknis bertemu saya. Ibu tadi kan sempat bilang katanya 2 kali HP menghubungi Iklim, tapi Iklim tidak aktif. Nah, terus ada efeknya nggak sih dari? Bukan 2 kali menghubungi, 2 kali menginginkan. Enggak, kan sempat telepon. Oh, tadi. Kalau menghubungi lewat chatting itu memang dari kemarin-kemarin, cuman setelah kejadian ini mungkin beliau dengar ada menghubungi saya 2 hari yang lalu, apa ya 2 hari yang lalu. Nah, kan itu tidak sempat kamu angkat dan memang tidak. Enggak, aku angkat. Nah, dari efek itu apakah ada ancaman-ancaman atau apa yang? Setelah itu teman saya hubungi saya bahwa beliau ada menghubungi dia. Bang, terkait tidak manusiawi tadi Abang bilang, apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada ibu sendiri? Dari Bang Hotman. Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, permintaan dia macam-macam. Saya menduga memang, saya duga ada kelainan nih orang. Kelainan apa maksudnya, Bang? Seksual lah. Ya, seksual. Nah, Oke ya. Tadi dia bilang Ya, kalau yang logis itu laki-laki maunya apa? Ya. Kalau yang di luar maunya laki-laki berarti aneh itu menurut saya. Pada saat itu Nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, nyuruh ini gini chatting begini, chatting begitu. Terus orang ini dipaksa, ini dalam mobil ya. Aduh, pandai-pandai aja loh. Makanya saya bilang kau belajar sama aku, misalnya begini normal. Berarti sudah berapa kali Kak? diajak itu 2 kali Ya Kak. Allah, sudah bolak-balik. Beberapa kali. Beberapa kali chattingannya ada. Selain di mobil di mana lagi Terakhir aja, dia Kak? penasaran. Nah, tak sempat lagi di mana ya kan? Di sini aja lah kalau kami bahasa Batak. Hah? Tahu kalian apa namanya nih? Orang Batak itu kalau dia pacaran, dan kami ini orangnya apa saklek-saklek aja. Cinta. Aku mau ngomong sebenarnya apa, Dek? Apa, Bang? Kata si cewek ini. Begini, Dek. Apa, Bang? Begini. Saya pukul dulu bencongmu itu, Bang. Nah, maksudnya apa tuh? Kucium dulu bibirmu. Kira-kira begitu. Dengan tahan aku nih, berdebat. Boleh deh. Oke? Kita kasih dulu waktu dia, kalian konfirmasi ke dia. Jadi Hotman, mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu, mungkin ya. Paling banyak asprimu. Saya bilang dari awal, saya kok nggak yakin ini. Masih ada satu orang lagi yang udah ngomong ke Iklim, cuma kami nggak usah sebut dulu. Tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, benar? Waduh, malu saya. Masih buka pintu maaf ya Bang? Malu. Hah? Bukan pintu maaf, pintu negosiasi. Negosiasi. Ini perang Ukraina. Di belakang ini ada NATO. Ada NATO. Kenapa? Di belakang Iklim ada NATO. Berani untuk menyampaikan ini semua? Ada pertimbangan apa, saya? Maksudnya Ada pertimbangan apa yang bisa? kenapa berani gitu? Iya. Kenapa belum berani? Berani. Kenapa akhirnya berani? Oh, itu Dia dia lah. lebih mungkin. Ya karena melihat komen-komen netizen sih yang iya. Gini, dia sakit hatinya, sudah dibegitukan, di komen netizen, dibiarkan, dan dia malah menjadi Hotman ini. Ini kan lempar batu sembunyi tangan ini kan? Oh, jangan seperti dia loh, dia begini-gini, udah terkenal gua jadi begini, kan begitu yang Dan terjadi. banyak apa ya, masyarakat yang mewajarkan itu sih yang mirisnya. Baik Kasihan juga Kak. netizen yang bilang kakak pansus dari masalah Iya. ini seperti apa? Ya saya mah Pak, kalau pansos berarti yang saya omongin, yang saya ungkapkan itu bohong. Ya, itu bohong, itu dibuat-buat.
Tapi di sini saya mau meluruskan bahwa yang keluar dari mulut saya, tindakan saya sebenar-benarnya yang terjadi. Gimana Kak? Barbuk sedikit aja. Barangnya sedikit bang, mungkin Ya. biar kuat bang, ini bang, biar kuat. Putihnya Sekilas saja. Chatting aja. Ya, sedikit aja, Kak. Sekilas saja. Kilas setting. Bagus, bagus. bahkan di sini ada saya Mungkin udah Kak, namain, Tahan, Kak. Ya. udah namain albumnya Sedikit Kak, mungkin Sedikit aja. kasus termasuk Boleh kasus kasus apa, Kak? kasus HP. Kasus pelecehan. Namanya di situ dia buat caption itu kasus HP. Handphone ada, saya sudah lihat. Udah usah ditunjukkan. Kan kalimatnya Jangan. Berupa video ada. Enggak ada. Video nggak ada. permintaan ada semua di situ. Salah satunya permintaan ciuman Kak. Aduh, lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya, Iya, Kak? lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya Kak? Iya, saya yang jawab. Saya sudah baca. Lebih dari Hakim situ. gimana perasaannya? Nggak usah ciuman, nggak respon. Respon kita ciuman Oke. buat malu aja. Hah? Menyesal nggak sih diajak? Bang? Menyesal, Kak? Diajak duit bareng Bang? Ya. Diajak kosan juga, Kak, Hakim? Thank you.